Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Maulana Irfan Pradana, cowok yang tidak begitu ganteng-ganteng amat, tapi sangat imut-imut dan sangat ngangenin buat Anda semuanya. Saat ini Anda yang berada di dunia maya, dunia nyata maupun yang ada di alam gaib, come on, let's share inspiration and share, talk together and don't forget to be happy because happiness is free. Jangan lupa bahagia karena bahagia itu gratis. Video motivasi saya ini memiliki dua video bersambung yang membahas proses bagaimana kita sebagai manusia bisa sampai terlahir ke dunia ini. Bagian part 1 video ini saya akan membahas dari ilmu biologi dulu. Dan yang part kedua saya akan membahas bagaimana kita terlahir ke dunia ini dari takdir Tuhan. Saya sarankan Anda harus menonton video sambungannya yaitu part 2 dan Anda tinggal cari di video channel YouTube saya Maulana Irfan Pradana. Oke, saya langsung saja jelaskan bagaimana kita bisa terlahir ke dunia ini dari ilmu biologi. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang sedih, putus asa, kecewa, depresi, dan juga bagi teman-temanku yang saat ini merasa bahwa diri ini tidak percaya diri, rendah diri, inferior, pemalu, minder, grogi, pendiam, penyendiri, tertutup, dan merasa menjadi pribadi yang introvert, Anda sangat beruntung detik ini. Anda sangat beruntung dan Anda bukan kebetulan bisa sampai menonton video saya ini. Saya sarankan bila teman-teman ingin memiliki pencerahan tentang kehidupan ini, maka tonton terus video saya ini sampai tuntas. Karena dengan menonton video ini sampai tuntas, maka teman-teman akan mendapatkan pengetahuan yang sangat berharga. Yang mungkin jarang Anda dapatkan pengetahuan ini dari bangku sekolah maupun di bangku perguruan tinggi. Kolaborasi ilmu biologi dan takdir Tuhan yang Maha Kuasa yang sangat luar biasa. Jadi tonton sampai habis video ini dan Anda akan mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa. Oke teman-temanku semuanya, percaya atau tidak, dari zaman Nabi Adam pertama kali diciptakan sampai hari kiamat, nanti tidak ada satupun manusia yang sama persis dengan Anda. Meskipun Anda memiliki saudara kembar Anda tidak akan sama persis dengan Anda. Sidik jari, kornea mata, pengalaman, bakat, sifat, karakter, hobi, pandangan, dan prinsip seperti yang Anda miliki saat ini. Pernahkah Anda membayangkan mengapa kita bisa terlahir ke dunia ini, tinggal di planet bumi ini? Bayangkan di luar angkasa sana ada begitu banyak planet-planet yang jumlahnya ada miliaran, bahkan triliunan planet yang ada di seluruh alam semesta ini, seluruh jagat raya ini. Tapi mengapa Anda bisa terlahir dan Anda bisa tinggal di planet bumi, yang mana contoh yang paling nyata bahwa bumi di mana kita berpijak ini hanya satu planet dari sekian triliunan planet yang ada di alam semesta raya ini. Pada dasarnya, kita sebagai manusia bukan terlahir secara kebetulan. Di dunia ini, di sini, saya akan membahas tuntas kronologi awal mula mengapa kita sebagai manusia bisa terlahir ke dunia ini dari sudut pandang ilmu biologi. Dan selanjutnya ada video saya yang melanjutkan video ini yang saya bahas dari takdir Tuhan atau skenario dari Tuhan bahwa kita bukan kebetulan bisa sampai terlahir ke dunia ini dan tinggal di planet bumi ini. Berhubung karena saya, Maulana Irfan Pradana, adalah seorang mahasiswa biologi yang tidak begitu ganteng-ganteng amat, tapi sangat imut-imut dan sangat ngangenin ini, maka saya sebagai orang yang paling imut-imut di alam semesta ini akan menjelaskan dari segi ilmu biologi, terutama dari ilmu genetika dan reproduksi. Dari ilmu biologi, tahukah Anda bahwa dulu pada saat Anda belum terlahir ke dunia ini, ayah dan ibu kandung Anda atau ayah dan ibu biologis Anda, mohon maaf, saat berhubungan intim dan ayah Anda, mohon maaf, saat sudah orgasme atau ejakulasi mengeluarkan, mohon maaf, sperma yang mana sperma ini dalam ilmu biologi, bila dilihat dengan alat kedokteran yang sangat canggih, di dalam sperma ini terdiri dari kurang lebih sekitar 300 juta sel sperma. Bayangkan dari 300 juta sel sperma itu hanya ada satu sel sperma yang mampu menembus ke indung telur. Saat waktu Anda belum lahir, di saat ayah kandung Anda sudah ejakulasi, saat berhubungan intim dengan ibu kandung Anda, mohon maaf, maka
Dari ejakulasi ayah kandung Anda ini menyemprotkan sekitar 300 juta sel sperma ke dalam tubuh ibu kandung Anda, persisnya ke dalam leher rahim. Sel sperma itu berbentuk mirip kecebong. 300 juta sel sperma yang bentuknya sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata karena berupa sel sangat kecil ini beramai-ramai, berenang dan berlomba-lomba mencapai jarak setara dengan 14 kilometer jauhnya, yang mana lebih jauh dari lomba lari maraton bila ditempuh dari medan jalan nyata yang ada di dunia ini. Sepanjang 14 kilometer perjalanan ini, hebatnya hanya satu sel sperma saja yang punya kekuatan luar biasa, yang bisa bertahan hingga titik terakhir, yang bisa menembus indung telur, memasukkan kepalanya dan membuahi sel telurnya. Sperma inilah yang paling kuat, dahsyat, dan luar biasa. Tidak ada yang tahu kenapa sperma ini bisa tahu bahwa mereka harus mencari sel telur, berenang, menemukan, dan membuahi ke bagian rahim ibu kandung Anda. Bayangkan, jika Anda menghitung semua jumlah manusia yang tinggal di Indonesia ini, kira-kira dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, jumlah manusia yang tinggal di Indonesia ini kira-kira jumlahnya sekitar ada 300 juta jiwa manusia. Coba Anda bayangkan lagi, sekitar 299 juta 999.999 orang manusia secara bersamaan lari maraton bersama Anda sejauh 14 kilometer jauhnya, hingga Anda bisa mengalahkan seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 299.999.999 orang yang sedang bersaing lari maraton bersama Anda. Bukan hanya itu saja, dari perjalanan maraton sejauh 14 km itu, di dalamnya ada banyak sekali rintangan dan halangan medan jalan yang sangat sulit dilalui. Karena dari perjalanan ini terjadi proses seleksi alam yang sangat nyata. Banyak dari 300 juta sel sperma ini gugur di tengah perjalanan, dan hebatnya setelah melalui perjalanan panjang luar biasa sulit sejauh 14 km ini, hanya satu sel sperma saja yang mampu menembus indung telur, dan satu sel sperma itu adalah Anda. Coba bayangkan, sadarkah Anda bahwa Anda berasal dari satu sel telur itu, dan satu sel sperma yang luar biasa itu berhasil mengalahkan 299.990.999 calon manusia yang kemungkinan akan terlahir ke dunia ini. Ini selain diri Anda sendiri, dan satu sel telur yang berhasil menembus indung telur itu adalah diri Anda sendiri. Ya, benar. Satu sel terbaik yang menembus indung telur itu adalah Anda sendiri. Bayangkan, Anda yang satu sel pemenang ini yang awalnya harus bersaing ketat dengan 299.999.999. Bayangkan, saingan Anda atau calon manusia yang terlahir ke dunia selain Anda itu, atau saingan Anda itu, ada sekitar 299.999.999 sel atau calon manusia yang kemungkinan akan terlahir ke dunia. Jadi Anda bisa saat ini sedang menonton video saya ini bukan kebetulan ada. Semua yang ada di bumi ini bukan terjadi secara kebetulan. Itu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi dari 300 juta sel, hanya Andalah yang mampu bersaing dan jadi pemenang hingga bisa terlahir ke dunia ini. Prosesnya seperti begini, dari 300 juta sel sperma tadi dan hanya satu sel saja yang menembus indung telur, maka satu sel sperma itu akan dibuahi dan akan menjadi janin, lalu 9 bulan kemudian Anda terlahir ke dunia ini. Lalu, jika Anda bertanya kepada saya, lalu bagaimana dengan bayi kembar? Bukannya bayi kembar itu berjumlah 2 orang manusia? Jawabannya adalah bayi kembar itu pun berasal dari satu sel sperma pemenang tadi, dan sel ini membelah menjadi 2 sel, dan seterusnya. Bayi kembar bisa ada karena kemungkinan besar mereka berasal dari leluhur mereka yang juga kembar di masa lalu. Dan juga apabila ayah Anda menikah dengan bukan ibu kandung Anda, kemungkinan besar dari kacamata ilmu biologi,
Anda tidak akan bisa terlahir ke dunia ini. Mengapa saya katakan Anda tidak bisa terlahir ke dunia ini? Itu karena pada dasarnya dalam ilmu genetika, ayah Anda memiliki 23 kromosom dan ibu Anda juga memiliki 23 kromosom yang mana di dalam kromosom ini tersimpan info DNA, ayah kandung, dan ibu kandung Anda. Apabila ayah Anda dulunya sebelum Anda lahir ke dunia ini tidak pernah menikah dengan ibu kandung Anda, maka 23 kromosom ayah Anda tidak akan bertemu dengan 23 kromosom ibu Anda. Sehingga otomatis Anda kemungkinan besar tidak akan terlahir ke dunia ini. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini mendapatkan 46 kromosom yang berbeda dari 23 kromosom dari ayahnya dan 23 kromosom dari ibunya. Di dalam setiap inti selnya, kromosom sendiri adalah struktur berupa benang halus yang membawa informasi genetik atau gen. Ini saya jelaskan dari ilmu biologi dulu ya, bukan dari segi takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Karena setelah dari segi ilmu biologi ini, maka saya akan lanjutkan lagi membahas dari segi takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa ini. Benar-benar contoh nyata Anda terlahir ke dunia ini bukan secara kebetulan. Dan dari zaman Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, sampai hari kiamat nanti, tidak ada satupun manusia yang sama persis dengan Anda. Walaupun Anda punya saudara kembar, tidak ada satupun manusia yang sama persis dengan Anda. Buktinya, coba Anda lihat sidik jari di telapak tangan Anda. Sidik jari Anda dari zaman Nabi Adam pertama kali diciptakan sampai hari kiamat, tidak ada manusia yang sama persis sidik jarinya yang sama dengan Anda. Jadi, bagi Anda yang mungkin merasa minder atau tidak percaya diri atau tertutup, stop sudah, karena kita terlahir ke dunia ini bukan kebetulan. Dan saya sarankan kepada teman-teman semuanya, apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan subscribe video ini. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mendengarkan lagi lanjutan dari video ini, silakan cari video ini kelanjutannya yang kedua, yaitu dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, tidak ada satupun manusia yang sama persis dengan Anda. Itu yang bagian kedua, Anda silakan cari di Facebook saya. Dan terima kasih, saya Maulana Irfan Pradana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.